Pernah gak sih lo, waktu presentasi itu gak ada yang dengerin lo, alias dicuekin gitu. Padahal, lo udah susah-susah bikin materi, latihan, dan segala macem. Tapi waktu lo presentasi, sampein materi, itu malah dicuekin. Dan audiens lo malah sibuk dengan diri mereka sendiri. Dan gak ada yang tertarik buat ngedengerin lo ngomong. Bikin bete gak sih? Tapi tenang-tenang. Kalau lo ngerasain hal yang sama, itu artinya lo sekarang berada di video yang tepat. Karena di video ini, gue akan bahas tentang bagaimana cara memenangkan hati audiens saat kita menjadi pembicara. Simak terus. Mengapresiasi audiens. Jangan pernah berbicara di hadapan sekelompok orang tanpa sebelumnya mencari tahu sebanyak mungkin mengenai kelompok tersebut. Setelah itu, lo bisa luangkan waktu beberapa detik untuk mengingatkan para pendengar bahwa lo merasa bangga terpilih menjadi pembicara. Menyebutkan nama beberapa audiens. Nama adalah bahasa termanis yang pernah ada. Jadi kapanpun, dimanapun, kalau bisa, singgung nama beberapa orang pendengar. Sebagai contoh, biasanya saat sosok politikus berbicara di dalam sebuah pertemuan, mereka pasti akan nyaris selalu menyebutkan nama-nama pejabat lokal yang hadir di pertemuan tersebut. Katakan kita, jangan pernah bersikap merendahkan audiensmu. Libatkan mereka semua ke dalam pembicaraan dengan menggunakan kata kita, bukannya kau. Contoh, saat pembicara berkata, dan kebetulan topiknya soal percintaan misalkan. Ketika kau pertama kali melihat seseorang dan seketika kau langsung menyukainya, percayalah, itu sama sekali bukan cinta, melainkan kau tergoda olehnya. Jika dia terus mengulangi kata kau secara terus-menerus, kesan yang didapat malah sang pembicara sedang menceramai dan merendahkan sang pendengar. Bagaimana kalau diganti, ketika kita pertama kali melihat seseorang, dan seketika kita langsung menyukainya, percayalah, itu sama sekali bukan cinta, melainkan kita hanya tergoda olehnya. Bagaimana? Bisa merasakan perbedaannya bukan? Namun, sebagai catatan, penggunaan kata kita secara terus-menerus juga cenderung membuat seorang pembicara terdengar sama rendahnya. Jadi lo bisa atur sendiri tuh, seberapa sering lo akan menggunakan kata kita. Jangan bicara dengan wajah cemberut dan suara yang tidak ramah. Ingatlah bahwa ekspresi wajah serta nada bicara kita seringkali berbicara lebih keras ketimbang suara kita. Entah lo sedang ngomong di depan orang-orang tertentu atau di depan umum, dengan wajah yang cemberut dan suara yang kurang ramah, lo dijamin deh, lo bakal susah buat dapet kenalan baru cuy. Berbicara dengan acuan minat para pendengar. Seluruh pendengar sangat tertarik kepada diri mereka sendiri dan bagaimana mereka dapat memecahkan masalah mereka. Jadi, jika kita memberikan informasi atau solusi atas masalah mereka, mereka pun akan bersedia mendengarkan kita dengan senang hati. Tidak melulu melihat teks atau layar. Untuk menjaga mood audiens selama lo memaparkan materi, jangan melulu melihat ke layar atau teks. Tanpa sadar, hal ini akan membuatmu nampak kurang menguasai materi. Dan biasanya melihat ke arah layar ataupun teks juga dilakukan ketika pembicara mulai merasa grogi. Disarankan, ketika lo tiba-tiba merasa grogi di tengah presentasi, lebih baik buang pandangan lo sebentar ke titik kosong. Atau lo juga bisa membuat gerakan-gerakan tangan. Karena cara ini bisa dibilang lebih efektif ketimbang melihat teks. Memilih gaya bicara. Saat menjadi pembicara, lo gak cuma sekedar ngomong di depan audiens. Caramu membawakan topik juga menentukan apakah materi yang lo bawakan benar-benar tersampaikan
atau hanya sekedar lewat doang. Lo juga perlu menggunakan gaya bicara yang komunikatif untuk menjaga ketertarikan audiens. Dan juga, gunakanlah gaya bicara sesuai dengan usia audiensmu. Kuasai emosi audiens. Pembicara yang baik akan berusaha menggali emosi audiens terhadap topik yang sedang dibicarakannya. Dan cara untuk menggali emosi ini adalah dengan menggunakan gambar, ilustrasi, cerita, ataupun video yang dapat menarik perhatian mereka. Beri hiburan. Audiensmu akan ngerasa lebih dekat dan bersahabat dengan lo ketika presentasi atau pembicaraan lo mengandung ilustrasi lucu, humor, ataupun anekdot. Jadi, sisipkan humor ketika berbicara di depan umum agar audiensmu merasa lebih rileks dan tidak kaku. Bersikap tulus. Kelihayan lo dalam berbicara tidak akan menggantikan kurangnya ketulusan dan integritas. Agar pendengar bisa menyukai kita harus menginspirasi mereka dengan keyakinan pada ketulusan tujuan kita. Karena semua orang lebih menyukai pembicara yang kikuk namun memancarkan kejujuran dan ketidakegoisan, ketimbang orator cakap yang berusaha membuat orang terkesan dengan kepintarannya bersilat lidah. Terima kasih telah menonton. Kami tunggu opini kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa mendukung kami dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami bisa terus membangun channel ini dan menyajikan konten menarik untuk kamu setiap harinya. See you at the next video.